Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang besaran fisika, konversi satuan, dan notasi ilmiah. Kita belajar pada bagian yang pertama, yaitu tentang besaran fisika. Besaran fisika merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalkan panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Besaran seperti warna benda, kejujuran, kesetiaan, kesenian, dan sebagainya tidak termasuk besaran fisika karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran ini berasal dari pengamatan deskriptif atau kualitatif saja. Besaran apa saja yang dapat diukur dari sebuah buku? Kita dapat mengukur massa panjang, lebar, dan tebal buku. Misalkan panjang bukunya 20 cm disingkat cm. Cm disebut sebagai satuan dari besaran panjang. Misalkan massa buku sama dengan 1 kg disingkat kg. Kilogram disebut satuan dari besaran massa. Jadi satuan selalu mengikuti besaran, tidak pernah mendahuluinya. Satuan merupakan ukuran suatu besaran yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran fisika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya ditetapkan lebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang kita ketahui seperti yang ditunjukkan pada tabel, yaitu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya dengan satuan panjangnya meter, alat ukurnya mistar atau penggaris, jangka sorong dan mikrometer skrup, massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca atau timbangan, waktu satuannya second, alat ukurnya stopwatch atau horloge, kuat arus satuannya ampere, alat ukurnya ampermeter, suhu satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela dan alat ukurnya kandelameter. Selain 7 besaran pokok di atas, 2 besaran tambahan juga didefinisikan sebagai radian untuk sudut bidang dan steradian disingkat SR untuk sudut ruang. Kemudian besaran turunan. Semua besaran fisika selain ke-7 besaran pokok disebut besaran turunan. Semua besaran turunan merupakan kombinasi dari besaran pokok atau diperoleh dari perkalian dan pembagian dari besaran pokok. Karena jumlah besaran turunan sangat banyak, dapat ditunjukkan dalam ilustrasi seperti di gambar ya. Jadi hanya 7 besaran pokok dan yang lainnya lebih banyak merupakan besaran turunan. Jadi dapat kita katakan bahwa hampir semua besaran fisika adalah besaran 7 turunan. Besaran pokok merupakan kelompok besaran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kelompok besaran turunan. Dari sekian banyak besaran turunan, ada beberapa contoh yang ditunjukkan dalam tabel, yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, momentum, dan sebagainya merupakan besaran turunan. Jadi besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan internasional atau satuan baku. Satuan dikelompokkan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Syarat yang harus dipenuhi satuan baku adalah 1. Bersifat tetap, tidak berubah dalam keadaan apapun, 2. Bersifat internasional, 3. Mudah ditiru, 4. Mudah diakses, 5. Presisi, dan 6. Aman dari semua kemungkinan penyebab kerusakan. Kemudian satuan tidak baku ini merupakan satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah atau negara tertentu.
Contoh satuan tidak baku itu merupakan hasta, kaki, tumbak, bata, jengkal tangan, jengkal kaki, tali, dan sebagainya. Standar satuan besaran pokok. Kita lihat yang pertama 1 second ya. 1 second ini sama dengan waktu yang diperlukan oleh gelombang yang dipancarkan atom cesium 133 ya, untuk bergetar sebanyak 9.631.770 kali, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk memproduksi waktu standar tersebut, maka dibuat jam yang didasarkan pada getaran gelombang yang dipancarkan atom cesium 133 ini. Jam tersebut dinamakan jam atom. Contoh jam atom pertama kali tersimpan di NIST Amerika Serikat tampak pada gambar. Jam atom menghasilkan ketelitian yang sangat tinggi. Kesalahan yang terjadi kurang dari 1 second dalam waktu 30.000 tahun. Saat ini jam atom dipasang pada satelit GPS ya. Satelit GPS mengelilingi bumi dan membentuk konstelasi yang terdiri dari 24 atau 32 satelit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk gambar atas, konstelasi satelit GPS yang mengitari bumi pada ketinggian sekitar 20.200 km dari permukaan bumi. Jumlahnya 32 satelit, sehingga setiap alat GPS yang ada di permukaan bumi dapat menangkap minimal sinyal dari 3 satelit tersebut. Sinyal yang berasal dari 3 satelit tersebut dihitung sehingga dapat diketahui secara akurat di mana lokasi alat GPS tersebut berada. Untuk gambar bagian bawah, proses penerimaan sinyal dari satelit oleh alat GPS bisa pada kapal ya, bisa pada mobil dan sebagainya. Kemudian standar satuan besaran pokok lainnya seperti standar massa, yaitu 1 kg. 1 kg ini didefinisikan dengan konstanta Planck. Konstanta Planck ini dilambangkan dengan H kecil yang merupakan ukuran paket energi terkecil atau kuanta. Konstanta Planck memiliki nilai 6,6261 kali 10 pangkat min 34 joule second atau kilogram meter pangkat 2 per second. Konstanta Planck ini akan menunjukkan satuan massa 1 kg yang berkaitan dengan panjang dan waktu. Pengukuran kilogram dengan konstanta Planck dilakukan dengan menggunakan alat yang bernama Kibble, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kibble merupakan alat pengukuran menggunakan energi mekanik atau elektromagnetik. Mengukur nilai standar massa dengan tidak memakai objek fisik berarti standar tidak boleh berubah, rusak, ataupun hilang. Kemudian standar satuan panjang untuk 1 meter. Jadi standar 1 meter itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama interval waktu dengan durasi 1/299.792.458 per detik. Standar satuan besaran pokok lainnya yaitu satuan dari kuat arus, yaitu 1 ampere. 1 ampere merupakan nilai numerik tetap dari muatan elementer E kecil sebesar 1,602176634 kali 10 pangkat min 19 yang dinyatakan dalam satuan coulomb. Coulomb yang disingkat C besar ini yang sama dengan ampere kali second. Kemudian 1 Kelvin. 1 Kelvin ini merupakan nilai numerik tetap dari konstanta Boltzmann disimbolkan dengan K kecil yang besarnya 1,380649 kali 10 pangkat min 23 ketika dinyatakan dalam satuan joule per Kelvin yang sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2 kali Kelvin. Berikutnya 1 mol. Standar 1 mol ini, 1 mol adalah mengandung 6,022140786 kali 10 pangkat 23
entitas elementer yang merupakan nilai numerik tetap dari konstanta Avogadro, simbolkan dengan Na, ketika dinyatakan dalam satuan mol pangkat minus 1 dan disebut bilangan Avogadro. Kemudian satu kandela adalah nilai numerik tetap dari efikasi cahaya dari radiasi monokromatik dengan frekuensi 540 × 10⁻12 Hz dengan KCD sebesar 683 ketika dinyatakan dalam satuan Lm per watt yang sama dengan CD kali SR per watt atau CD kali SR per kilogram kali meter pangkat 2 kali second pangkat 3. Berikut adalah sistem satuan yang terbagi dari 3 jenis, yaitu sistem CGS, MKS, dan FPS. CGS ini singkatan dari cm gram second, adalah jenis dari sistem metrik berdasarkan cm sebagai satuan panjang, gram sebagai satuan massa, detik atau second sebagai satuan waktu. Kemudian sistem MKS merupakan singkatan dari meter kilogram second, jenis dari sistem metrik dengan meter sebagai satuan panjang, kilogram sebagai satuan massa, dan detik atau second sebagai satuan waktu. Kemudian ada sistem FPS, yaitu feet pound second, dengan sistem metrik berdasarkan feet sebagai satuan panjang, pound disingkat LB sebagai satuan massa, dan detik atau second sebagai satuan waktu. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ya, untuk besaran panjang, massa, waktu, gaya, usaha, dan daya dapat dinyatakan dalam satuannya dapat dinyatakan dalam sistem CGS, MKS, dan FPS ya. Untuk gaya dalam CGS-nya itu adalah gram cm per second pangkat 2 atau disebut juga dengan Dain. MKS-nya yaitu kilogram meter per second pangkat 2 atau disebut juga dengan Newton, dan FPS-nya adalah poundal. Jadi gaya yang dinyatakan dalam sistem FPS-nya adalah poundal, yaitu LB FT per second pangkat 2. Kemudian kalau usaha atau energi, jika satuannya dinyatakan dalam sistem CGS yaitu ERG, yaitu gram cm pangkat 2 per second pangkat 2, dalam MKS-nya joule atau kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2, sedangkan dalam FPS-nya feet poundal atau sama dengan LB FT pangkat 2 per second pangkat 2. Sedangkan untuk daya dalam sistem CGS-nya yaitu gram cm pangkat 2 per second pangkat 3, dan MKS-nya adalah watt yaitu joule per second atau kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 3, dan dalam FPS-nya adalah FT poundal per second atau LB FT pangkat 2 per second pangkat 3. Dengan satu Dain ini sama dengan 10 pangkat minus 5 Newton, satu poundal PDL itu sama dengan 0,138255 Newton, satu LB itu sama dengan 0,4536 kg, satu RG sama dengan 10 pangkat min 7 Joule, dan satu feet poundal sama dengan 1,355818 Joule. Kemudian konversi satuan yang sering digunakan yaitu ada satuan panjang, ada inci, kaki, mil, yard. Kemudian satuan massa yang sering digunakan adalah ton, kuintal, pound, dan satuan waktu yang sering digunakan juga adalah menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, window, dan abad ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini digunakan untuk mengatasi kesulitan penulisan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil, seperti jarak rata-rata bulan matahari atau jari-jari atom hidrogen. Kita mempersingkat penulisan panjang seperti ini dengan menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ditulis dalam bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A ini menyatakan bilangan penting
dengan A lebih besar 1, lebih kecil 10. N merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Penulisan dalam bentuk 10 pangkat N dinamakan orde ya. Dari notasi ilmiah ini juga kita bisa mempersingkat penulisannya menggunakan awalan-awalan atau prefix seperti yang ditunjukkan pada tabel ya. Sebagai contoh, jika bilangan itu 10 pangkat 12, maka kita bisa ganti dengan simbol awalan T besar, yaitu tera. 3 aturan untuk menulis hasil pengukuran dalam notasi ilmiah. Yang pertama, pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa 1 angka. Jika koma desimal dipindahkan ke kiri, berarti N merupakan bilangan bulat positif. Jika sebaliknya dipindahkan ke kanan, berarti N-nya adalah bilangan bulat negatif. Nilai N sama dengan banyaknya angka yang dilewati sewaktu kita memindahkan koma desimal. Dan 3 manfaat penulisan dengan notasi ilmiah adalah mudah menentukan banyaknya angka penting dari besaran yang diukur, mudah menentukan orde besaran yang diukur, kemudian mudah digunakan untuk perhitungan aljabar. Dengan aturan-aturan ini, maka kita bisa tuliskan jarak antara matahari dan bulan, yaitu 384 juta meter, kita tuliskan dalam notasi ilmiah sebagai 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Kenapa? Kita pindahkan komanya ke kiri ya. Jadi jika pindah koma ke kiri, maka N-nya bulat positif. Jadi komanya kita pindahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 10 pangkat 8. Kemudian jari-jari atom hidrogennya kita tuliskan dalam notasi ilmiah menjadi 5,3 kali 10 pangkat min 11 meter, karena komanya kita pindahkan ke kanan sebanyak 11 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berikutnya kita akan mengetahui satuan fisika lainnya yang sering digunakan, yaitu satuan panjang. Yaitu yang pertama Fermi ya. Satu Ferminya itu sekitar 10 pangkat min 15 meter. Ada satu satuan X-ray 10 pangkat min 13 meter. Angstrom ya. Satu angstromnya itu 10 pangkat min 10 meter. Mikron, 1 mikron 10 pangkat min 6 meter. Ada AU ya, atau satuan astronomi. Dengan satuan astronomi ini sama dengan 1,49 kali 10 pangkat 11 meter. Kemudian ada satuan cahaya. Jadi satu satuan cahaya itu adalah 1 LY sama dengan 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Ada parsec, yang 1 parseknya itu 3,26 LY. Untuk satuan massa ada satuan Chandra Secar 1 CSU itu sekitar 1,4 kali massa matahari atau 2,8 kali 10 pangkat 30 kg. Kemudian ada satu satuan massa atom atau 1 SMA sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Dan ada lagi slug ya. Satu slug ini sama dengan 32,2 lb sama dengan 14,59 kg. Pada bagian berikutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Manakah dari pasangan berikut ini yang terdiri dari 2 satuan SI, 2 satuan standar internasional dari besaran pokok yang kita pelajari sebelumnya? Untuk option A, kita tahu bahwa 2 satuan standar internasional, ampere benar, derajat Celcius salah ya. Untuk satuan suhu itu harus Kelvin. Coulomb salah, derajat Celcius juga salah, ampere benar, Kelvin benar. Berarti jawabannya C. D. Coulomb juga salah. Berikutnya kita membahas contoh soal yang kedua. Satuan besaran pokok massa, panjang, dan waktu yaitu kilogram, meter, dan second. Apa satuan dasar dari usaha dalam joule? Dengan usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Kita tahu bahwa satuan gaya itu sama dengan kilogram
meter per second pangkat 2. Sedangkan satuan dari perpindahan sama dengan meter. Maka usaha satuannya kita peroleh dari gaya kali perpindahan. Gayanya satuan kilogram meter per second pangkat 2 dikali meter, maka satuan usahanya adalah kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2, atau sama dengan kilogram meter pangkat 2 second pangkat minus 2 ya. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas untuk soal yang ketiga. Istilah titik-titik di bawah ini merupakan soal konversi satuan ya. Untuk pertanyaan A, 1 km sama dengan titik-titik meter. Kita tahu bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Kemudian yang B, 1 terameter sama dengan titik-titik milimeter. 1 tera itu sama dengan 10 pangkat 12. Kemudian 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 3 milimeter. Maka 1 terameter sama dengan 10 pangkat 12 kali 10 pangkat 3 milimeter sama dengan 10 pangkat 15 milimeter. Kemudian yang C, 1 mikrogram sama dengan titik-titik kilogram. 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6 ya. Kemudian 1 gram itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Maka 1 mikrogram sama dengan 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 3 kilogram, atau sama dengan 10 pangkat min 9 kilogram. Kemudian yang D, 100 kg per meter kubik sama dengan titik-titik gram per centimeter kubik. Kita tahu bahwa 1 kg itu sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram, dan 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Maka 100 kg per meter kubik kita dapat 0,1 gram per cm kubik. Kemudian untuk yang E, 2,56 gram per cm kubik sama dengan titik-titik kilogram per meter kubik. Jadi sama dengan 2,56 kali 10 pangkat min 3 kg bagi 10 pangkat min 6 meter kubik sama dengan 2560 kg per meter kubik. Untuk yang F, 18 km per jam sama dengan titik-titik meter per second. Kita tahu bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Maka 18 km per jam sama dengan 5 meter per second. Untuk yang G, 20 meter per second kita dapatkan menjadi 72 km per jam, karena 1 second itu sama dengan 1 per 3600 jam. Kemudian yang H, 2,3 Newton sama dengan titik-titik dyne. 2,3 Newton itu sama juga dengan 2,3 kg per kilogram meter per second kuadrat, atau sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 3 gram kali 100 cm per second kuadrat, atau sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 5 dyne. Kemudian yang I, 5,6 Joule sama dengan 5,6 kg meter pangkat 2 per second pangkat 2, atau sama dengan 5,6 kali 10 pangkat 3 gram kali 100 pangkat 2 cm pangkat 2 per second pangkat 2, atau sama dengan 5,6 kali 10 pangkat 7 Rg. Oke, berikutnya kita membahas contoh soal yang keempat. Kecepatan kapal atau pesawat terbang biasanya dinyatakan dalam satuan knot, dengan 1 knot sama dengan 1,15 mil per jam. Berapa knotkah kecepatan sebuah pesawat terbang yang besarnya 300 meter per second? Kita tahu bahwa 1 mil sama dengan 1609 meter, atau 1 meter itu sama dengan 1 per 1600 mil. Maka 300 meter itu sama dengan 300 per 1609 mil. Dan 1 jam sama dengan 3600 second, berarti 1 secondnya sama dengan 1 per 3600 jam. Maka 300 meter per second itu sama dengan 300 per 1609 kali 3600 mil per jam, atau 671,22 mil per jam. Jadi karena 1 knotnya sama dengan 1,15 mil per jam, maka untuk 671,22 mil per jam
itu sama dengan 671,22 kali 1/15 knot. Maka kita dapatkan 300 meter per second itu sama dengan 583,56 knot. Berikutnya untuk soal yang kelima, 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1 tahun. Jika kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan 1 tahun sama dengan 365,25 hari, berapakah panjang 1 tahun cahaya dinyatakan dalam megameter, gigameter, dan petameter? Karena satuan waktu dalam kecepatan cahaya dan satuan waktu dalam hari berbeda, maka kita perlu melakukan konversi satuan terlebih dahulu agar satuannya menjadi sama. Jika kita menggunakan satuan second, maka kita ubah 365,25 hari dalam second, yaitu dikalikan dengan 24 jam atau sama dengan 24 kali 3600 second, maka kita dapatkan 3,15576 kali 10 pangkat 7 second. Dengan demikian jarak tempuh cahaya selama 1 tahun adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dikali 3,15576 kali 10 pangkat 7 second, itu sama dengan 9,47 kali 10 pangkat 15 meter. Atau jika kita tuliskan ini dalam megameter, kita pecahkan menjadi 9,47 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6 meter. 10 pangkat 6 ini kan mega, maka menjadi 9,47 kali 10 pangkat 9 megameter. Atau jika kita nyatakan dalam gigameter, maka kita ganti 10 pangkat 9 ini menjadi giga. Maka kita dapatkan 9,47 kali 10 pangkat 6 gigameter. Atau jika kita nyatakan dalam petameter, maka ini menjadi langsung peta itu kan 10 pangkat 15, maka sama dengan 9,47 petameter. Berikutnya kita membahas soal yang keenam. Nyatakan nilai besaran berikut dalam notasi ilmiah dan dalam notasi awalan yang sesuai. Untuk pertanyaan A, 74 triliun meter. Itu kita nyatakan dalam 7,4 kali 10 pangkat 10 meter atau sama dengan 74 kali 10 pangkat 9 atau sama dengan, karena 10 pangkat 9 ini giga, maka ini menjadi 74 gigameter. Kenapa 10 pangkat 10? Karena kita bisa menggeser koma di sini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita geser ke kiri sebanyak 10 kali sampai dapat 7,4. Maka kita nyatakan dalam notasi ilmiahnya yaitu 7,4 kali 10 pangkat 10 meter. Kemudian untuk yang B, kita menggeser koma ini ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita dapatkan notasi ilmiahnya adalah 4,56 kali 10 pangkat min 12 second ya, atau sama dengan 4,56 picosecond, karena 10 pangkat min 12 itu pico. Kemudian yang C, kita geser komanya ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini menjadi 1,8976 kali 10 pangkat 9 joule. Karena 10 pangkat 9 itu giga, maka jika kita nyatakan dalam awalannya menjadi 1,8976 gigajoule. Berikutnya untuk soal yang ketujuh, nyatakan nilai besaran berikut dalam notasi ilmiah. Untuk A, kita bisa tuliskan menjadi 432,7 kali 10 pangkat min 9 meter, karena N kecil itu sama dengan 10 pangkat min 9, itu nano, atau sama dengan 4,327. Kita geser ke kiri 2 kali dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat 2 meter, atau sama dengan 4,327 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini notasi ilmiahnya. Untuk yang B,
Yang B 346,33 mikrosecond itu sama dengan 346,33 kali 10 pangkat min 6 second ya, karena mikro itu kan 10 pangkat min 6, atau sama dengan ini kita geser komanya ke kiri 2 kali, maka kita dapatkan 3,46,33 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 2 second, atau sama dengan 3,4633 kali 10 pangkat min 4 second. Ini notasi ilmiahnya. Untuk yang C 4530 megawatt itu sama dengan 4530 kali 10 pangkat 6 watt ya, karena 1 megawatt itu sama dengan 10 pangkat 6 watt ya, atau sama dengan ini kita geser komanya, kita geser ke kiri ya, 1, 2, 3, maka ini kita dapat 4,530 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 3 watt, atau 4,530 kali 10 pangkat 9 watt ya. Ini notasi ilmiahnya. Kemudian yang D 7800 gigawatt itu sama dengan 7800 kali 10 pangkat 9 watt, atau sama dengan 1, 2, 3, berarti 7,8 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 3 watt, atau sama dengan 7,8 kali 10 pangkat 12 watt. Ini notasi ilmiahnya. Berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Dalam astronomi, ilmu tentang bintang-bintang, biasanya angka-angka yang digunakan besar sekali. Karena itu diperlukan suatu skala khusus. 1 astronomical unit, 1 AU, didefinisikan sebagai jarak rata-rata bumi matahari 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Jarak planet Pluto ke matahari adalah 5,9 kali 10 pangkat 12 meter. Nyatakan jarak ini dalam AU. Tahu bahwa 1 AU tadi sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 km atau 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Maka 1 meternya sama dengan 1/1,5 kali 10 pangkat 11 AU. Maka R yaitu jarak rata-rata bumi matahari sama dengan 5,9 kali 10 pangkat 12 meter sama dengan 5,9 kali 10 pangkat 12 per 1,5 kali 10 pangkat 11 atau sama dengan 39,33 AU. Untuk soal yang ke-9, selesaikan perhitungan berikut. Untuk yang A, 2,5 kali 10 pangkat 3 dikali 2,0 kali 10 pangkat 4, ini kali biasa aja ya. Jadi 2,5 kali 2, maka jadinya 2,5 kali 2 berarti 5 dikali 10 pangkat 3 tambah 4 ya. 10 pangkat 3 tambah 4 itu sama dengan 10 pangkat 7. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 3 kali 2,0 kali 10 pangkat 4 dapatnya 5,0 kali 10 pangkat 7. Kemudian yang B 2,58 kali 10 pangkat 4 min 1,32 kali 10 pangkat 3. Ini pertama kita samakan dulu pangkat 10-nya ya. Jadi 10 pangkat 4 kita ubah menjadi 10 pangkat 3. Maka ini menjadi 25,8 kali 10 pangkat 3 dikurang 1,32 kali 10 pangkat 3. Maka ini sama dengan 24,48 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 2,448 kali 10 pangkat 4. Kemudian yang C 5,0 kali 10 pangkat 4 bagi 2,0 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 5 bagi 2 berarti 2,5 dikali 10 pangkat 4 kurang 5 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,25. Kemudian yang D 2,661 kali 10 pangkat 3 ditambah 3,011 kali 10 pangkat 3. Karena pangkatnya sudah sama maka tinggal kita tambahin, maka dijadikan 5,672 kali 10 pangkat 3.